Di tengah gencarnya program efisiensi yang melanda hampir seluruh sektor, pemerintah justru mengalokasikan dana sebesar 99 triliun untuk membangun lebih dari 80.000 unit koperasi desa merah putih dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dan di saat yang sama, dan ini yang bikin saya nyaris tidak percaya, di Indonesia ada guru yang sudah mengabdikan dirinya bertahun-tahun, namun menerima gaji hanya sebesar 300.000 setiap bulan. Koperasi Desa Merah Putih atau KMP merupakan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui penyediaan bahan pokok yang lebih terjangkau dan juga distribusi pangan yang lebih efisien. Secara teknis, setiap unit koperasi Desa Merah Putih membutuhkan biaya pembangunan antara 1,6 hingga 3 miliar dengan total anggaran nasional mencapai 99 triliun. Namun, untuk membiayai percepatan ini, pemerintah mengambil langkah yang cukup berani. Dana desa dipangkas hingga 58%, yang semula setiap desa mendapat 1 miliar, kini hanya mendapat 200-300 juta saja per tahun. 3 hal yang patut kita pertanyakan di sini, yaitu yang pertama soal persaingan. Kehadiran KMP ini tidak hadir dalam ruang yang kosong. Pasar tradisional, warung rakyat, hingga minimarket berizin. Semuanya sudah lebih dulu ada, membayar pajak, dan juga menyerap tenaga kerja lokal. Nah, KMP ini masuk ke ekosistem yang sama. Di beberapa daerah bahkan muncul tekanan agar minimarket swasta menutup gerainya secara paksa. Yang kedua, soal kecepatan. 80.000 unit dalam hitungan bulan, it doesn't make sense. Proyek berskala nasional yang hampir menyentuh 80.000 titik ini dieksekusi tanpa fase uji coba yang memadai dan juga tanpa evaluasi bertahap. Dan yang ketiga, soal prioritas. Ada 2,3 juta guru honorer yang mengajar anak-anak bangsa tiap harinya, namun gajinya bisa disebut tidak layak. Statusnya juga tidak jelas. Banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan, atap bocor, bangku rusak. Bahkan beberapa sekolah memiliki ruang kelas yang tidak layak. Banyak desa yang jalannya masih bolong, fasilitasnya rusak. Sementara dana desa yang harusnya bisa dipakai untuk benerin itu semua malah dipotong buat koperasi. Menurut saya, ide ekonomi kerakyatan ini bagus. Akan tetapi yang saya persoalkan adalah urutan prioritasnya. Konstitusi kita, Undang-Undang 1945, mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan. Akan tetapi, kalau dana desa dipotong, gaji guru masih 300.000, sekolah masih bocor di mana-mana, berarti ada yang salah dengan cara kita memakai uang negara. Infrastruktur ekonomi memang penting, tapi infrastruktur manusia, guru yang sejahtera, dan juga anak-anak yang terdidik, itulah yang tidak bisa diulang kalau sudah terlanjur diabaikan.